Al-Quran itu disebut suci. Saya kasih contoh ya. Air itu disebut suci kalau nggak tercampur dengan kotoran, kalau nggak tercampur dengan noda, nggak tercampur sama bakteri, nggak tercampur sama benda najis, maka kita sebut air itu suci dan mensucikan. Begitu juga Quran. Kenapa dalam ayat ini Al-Quran disebut suhufan mutahharah? Karena Al-Quran mulai dari turun sampai hari ini, sampai nanti hari kiamat, tidak akan tercampur, tidak akan terkontaminasi oleh apapun yang tidak tergolong bagian dari Quran. Ini menjadi garansi. Karena Injil kan diturunkan oleh Allah, Ustaz. Ya, kenapa berubah? Karena nggak digaransi sama Allah. Ibarat handphone, kalaupun garansi cuma garansi toko. Selagi Nabi Isa masih hidup, dijaga originalnya. Kalau Nabi Isa udah diangkat oleh Allah, udah nggak terjaga. Taurat diturunkan oleh Allah. Kenapa hari ini nggak ada yang original? Karena tidak dijamin oleh Allah. Satu-satunya kitab suci yang pernah diturunkan kepada Nabi dan Rasul dan terjamin kemurniannya, terjamin originalitasnya, hanya satu-satunya, yaitu Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga keoriginalan Al-Quran mulai dari turun sampai hari kiamat. Apa bukti bahwa Allah itu menjaga kemurnian Quran? Apa jaminan bahwa Al-Quran itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang? Bukti yang paling nyata adalah banyaknya anak-anak yang mampu menghafal Al-Quran meskipun dia bukan orang Arab. Ini fakta sejarah. Nggak paham bahasa Arab, tapi usia 10 tahun ada hafal Quran. Bahkan dulu Musa yang di RCTI itu usia 7 kan? 7 tahun kan? Hafal Quran. 7 tahun hafal Quran. Ngomongnya aja belum lancar, tapi sudah hafal Quran. Itu salah satu bentuk karena jutaan umat Islam di dunia ini hafal Al-Quran, maka Al-Quran tidak mungkin bisa dipalsukan. Nggak mungkin bisa ditambah diam-diam, nggak mungkin bisa dikurang diam-diam, karena sekali dipalsukan, dikurangi atau ditambah pasti ketahuan. Karena terlalu banyak yang hafal. Begitu cara Allah menjaga kemuliaan Al-Quran. Pertanyaannya, ada nggak yang hafal sepenuhnya kitab selain Quran? Saya ingin cerita sedikit. Saya dulu ada kenalan seorang pemuka agama sebelah, saya tak sebut. Sering ke Batam, menginap di hotel. Karena ada keperluan di Batam, Sabtu Minggu itu nginap di hotel. Kemudian saya bilang ke beliau karena udah akrab, Pak, nggak usah lah nginep di hotel, nginep di mes saja. Dulu saya masih tinggal di mes masjid. Nginep di mes saya aja. Loh, Ustaz, emang boleh? Saya kan pemuka agama sebelah. Emang boleh saya tidur di mes? Jangankan tidur di mes, Bapak mau tidur di masjid pun nggak apa-apa. Jangankan masuk masjid, masuk Islam pun, ayo saya bilang. Jadi karena dekat, saya bilang, Pak, daripada Sabtu Minggu, Bapak langganan hotel kan sayang duitnya kan. Mending tidur di mes aja, nggak masalah. Kasurnya besar, kamarnya luas, AC-nya dingin. Tidur di mes. Akhirnya tidur di mes. Selama kurang lebih 2-3 tahun. Jadi Sabtu Minggu tidur di mes. Terus kita itu punya kebiasaan. Sebelum kita tidur, kita itu ngobrolin apa yang ada di dalam kitab suci dia dibandingkan dengan Quran. Jadi dia itu selalu bawa kitab sucinya. Misalnya sebelum tidur nih, malam ini nih kita begadang. Ustaz, ini di dalam kitab saya ini begini. Gimana menurut Quran? Ada nggak dibahas itu? Saya bilang, udah lama itu, udah basi di dalam Quran itu, Pak. Udah lama dibahas. Apa? Saya baca ayatnya, saya sampaikan. Sehingga suatu ketika dia tiba-tiba nanya begini, Ustaz, kok bisa ya Ustaz hafal Quran?
Padahal Al-Quran itu kan bahasa Arab. Dan dulu waktu saya menghafal itu belum paham bahasa Arab, tapi bisa hafal. Sementara kitab sucinya dia sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, sampai sekarang dia tidak hafal. Terus saya jawab, karena dia nanya gitu, kenapa kok bisa hafal Quran? Kemudian saya jawab, itulah bukti kebenaran Allah ingin menjaga keaslian Al-Quran. Dengan cara apa? Mudahnya Al-Quran itu dihafal oleh siapapun penduduk negerinya, apapun bahasa daerahnya. Pasti mudah hafal Al-Quran. Asal dia mau, pasti mudah. Karena banyak orang yang hafal, tak mungkin Quran ini dipalsukan. Tapi kalau kita nggak hafal sama kitab sucinya, bisa saja tiap tahun ditambah pasal, dikurangi pasal, ditambah cerita, dikurangi cerita. Nggak akan ada yang tahu. Orang nggak hafal. Kalau Al-Quran nggak bisa. Semenjak kejadian itu, ada mungkin 3 bulan atau 4 bulan, beliau nggak tidur di mes. Saya itu merasa bersalah. Apa jangan-jangan saya terlalu kasar yang ngomong begitu? Ya sudahlah, saya bilang. Yang penting saya udah ngejelasin, saya nggak bermaksud menyinggung. Tiba-tiba telepon. Ustadz, besok saya ke Batam. Oh, ayo tidur di mes lagi. Ternyata bawa keluarganya, bawa anaknya, bawa istrinya. Bukan untuk menginap, untuk dibimbing syahadat. Pemuka agama sebelah, dibimbing syahadat sekeluarga. Beliau, istrinya, plus 3 anak bersyahadat. Kenapa? Karena mereka yakin tentang Rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah, bahwa salah satu bukti nyata Al-Quran itu adalah kitab suci karena tidak terkontaminasi dengan campur tangan manusia. Mulai dari sejak turun sampai nanti di hari kiamat.